Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PDM Bojonegoro dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peserta halaqah Manhaj Tarjih Jilid 1 yang dimuliakan Allah. Mengingat waktunya cukup pendek, saya langsung to the point, biar nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan. Saya akan bicara tentang peta manhaj tarjih. Ini paling penting, Pak. Kenapa? Kalau kita ingin sampai pada sebuah tempat, itu butuh peta. Ketika peta kita salah, kita tidak bisa sampai pada tempat, ya bisa tersesat. Oleh sebab itu, kajian kita atau topik kita berkaitan peta manhaj tarjih, historitas dan perkembangan. Yang pertama kita awali dari istilah manhaj tarjih ya. Manhaj itu artinya metodologi. Tarjih memilih sesuatu yang rojih. Sebenarnya istilah tarjih itu muncul dalam disiplin usul fikih dan juga fikih. Dalam usul fikih ketika terjadi ta'arud bainal adillah, kontradiksi antara dua dalil atau lebih, maka dipilih mana yang kuat. Secara fikih melihat aqwalul fuqaha, pendapat madhab. Misalnya dalam satu masalah kunut saja memunculkan banyak madhab. Dipilih mana yang lebih kuat. Berarti tarjih itu memilih sesuatu yang kuat gitu. Baik secara dalil maupun secara qaul atau pendapat. Tapi kalau di Muhammadiyah, Pak, tarjih itu tidak sekedar memilih pendapat atau memilih dalil, tapi ijtihad itu sendiri. Ini penting, Pak. Ijtihad itu tidak harus ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Misalnya ijtihad politik Muhammadiyah, siapa yang dipilih nanti? Itu enggak ada dalil dari Quran dan Sunnah, tapi nanti masuk ijtihad istislahi. Pertimbangannya kemaslahatan, mana di antara paslon ini yang lebih membawa kemaslahatan. Tapi saya nggak mau dalam ya, itu cukup segini saja. Oke. Kalau kita lihat, sebenarnya manhaj tarjih itu sudah muncul 1928, Pak. Tapi cukup sederhana. Ini sebelum lahirnya Kitabus Shalah, Kitabul Iman yang ada di HPT jenengan itu ya, Putusan Solo 1929. Nanti dilihat di HPT-nya. Itu yang pertama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan Al-Hadis. Dengan pedoman usul fikih yang dipandang kuat. Ini usul fikih jumhur. Tapi belum diperinci usul fikihnya bagaimana. Karena kalau kita belajar usul fikih itu ya ada khilaf, Pak, gitu. Ada khilaf. Makanya sekarang muncul usulul fikih al-muqarin atau muqaran, perbandingan ilmu usul fikih. Mementingkan riwayat dan maknanya. Artinya riwayat lebih dipilih daripada maknanya. Kemudian tidak sampai menggunakan atau mendahulukan akliyah daripada nakliyah. Artinya ketika terjadi kontradiksi antara akal dengan dalil, dipilih dalilnya dulu, Pak. Meskipun Muhammadiyah juga memandang akal itu cukup penting. Oke. Kemudian 1942 lahir masalah 5. Karena 1938 Muhammadiyah sudah menanyakan 5 pertanyaan kepada alim ulama. Ma huwa din, apa itu agama? Ma hiya dunya, apa itu dunya? Ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah? Kemudian ma huwal qiyas. Itu 1938 dimuat, Pak, di SM. 1942 apa sebelumnya, Pak? Sebelumnya. Ini saya tunjukkan data. Ini yang sudah tidak dicetak. Tapi jenengan bisa cari di online ya. Ini Mas Kiai Mas Mansur itu menyeleksi jawaban-jawaban yang masuk. Dan dengan berpegang ini, Pak, kita bisa kuat dalam memahami masalah 5. Mungkin di antara kita suruh belajar masalah 5 itu tidak begitu mendalam. Di sekolah Muhammadiyah sudah diajarkan, tapi ya hanya sekedar diajarkan, tidak tahu ini manhaj, metodologi berpikir. Karena apa? Kekurangan penjelasan tentang maksud masalah 5. Karena masalah 5 ini menjadi paradigma pemikiran keagamaan
Muhammadiyah. Semua kegiatan intelektual dan ijtihad di Muhammadiyah harus berdasarkan masalah apa? 5. Tidak boleh Pak, tidak. Jenengan datang ke sini, ini masalah apa? Termasuk masalah 5. Bisa sabilullah, bisa ibadah ghairu makhduh gitu. Oke. Nah, masalah 5 ini ya, ad-din, ad-dunya, ibadah, sabilullah, qiyas. Meskipun judulnya qiyas, tapi di sana ada istilah ijtihad. Karena qiyas itu salah satu dari 3 ragam apa? Ijtihad. Ini jenengan belum paham nggak apa-apa, karena masih berjilid-jilid gitu. Ijtihad itu ada 3 ya, ijtihad qiyasi, analogi, ijtihad. Tapi yang dulu lupa bayani, ijtihad bayani, kok irfani itu Pak. Qiyasi dan istislahi. Gitu. Itu pendekatan itu, bayani, burhani dan irfani. Oke ya. Meskipun judulnya ijtihad tapi apa? Meskipun judulnya qiyas, tapi di situ mencakup ijtihad karena ijtihad itu lebih luas daripada qiyas. Kemudian di masa Kiai Haji Azhar Basir dan Profesor Asmuni tahun 1985-1990 melahirkan 16 poin pokok-pokok manhaj tarjih, Pak. Ini bukunya difoto ya. Difoto, kalau jenengan belum punya, beli gitu. Nah, itu sayangnya majelis tarjih belum bisa memberikan secara gratis gitu. Nah, tapi jangan dipahami manhaj tarjih hanya 16 poin itu. Soalnya orang Muhammadiyah gitu, karena ngaji tarjihnya masih setengah-setengah, manhaj tarjih ya Profesor Asmuni, bukan itu. Itu bagian manhaj tarjih tapi bukan satunya, berkembang. Sebenarnya cukup mudah Pak itu. Meskipun banyak orang warga Muhammadiyah yang ngadu ke saya, oh manhaj tarjih Profesor Asmuni itu susah. Susahnya jenengan baca sendiri kok, nggak konsultasi pada ahlinya. Itu makanya penting halaqah tarjih itu di situ. Kalau baca sendiri ya potensi tadi tersesat, petanya nggak ketemu gitu. Oke. Di manhaj tarjih Profesor Asmuni dimunculkan 3 ragam ijtihad Muhammadiyah. Bayani, interpretasi teks. Ijtihad bayani itu hanya berkutat pada Al-Quran dan Sunnah. Secara umum dalam pemahaman ibadah itu ijtihadnya apa? Bayani. Hukum membaca Al-Fatihah di belakang makmum. Wajib baca sendiri atau cukup mendengarkan? Itu ijtihadnya bayani. Jenengan cari dalil Quran dan hadis. Kalau yang kedua ijtihad qiyasi, mencari kausasi efisien atau illatul hukmi. Karena illah ini yang menjadi faktor munculnya sebuah hukum. Apa Pak? Al-hukmu yadur ma'a illati wujudan wa adaman. Jenengan misalnya mau mencari hukum bir atau apa? Tuak yang kadar alkoholnya di atas 5%. Itu secara umum memabukkan Pak dalam kajian kedokteran itu. Tapi yang menjadi masalah tidak ditemukan dalil yang sharih dari Al-Quran maupun Sunnah. Jenengan cari hukum tuak yang ada innamal khamr, Pak. Sejauh pengetahuan saya sampai sekarang belum mengetahui innamat tuwa'u. Nah, kalau jenengan ketemu tolong kasih tahu saya. Tapi saya bisa memastikan jawaban jenengan salah karena nggak ada, Pak. Itu ijtihad apa? Qiyasi. Kemudian yang ketiga ijtihad istislahi, mencari kausasi finalis atau maqasid syariah. Paling tidak jenengan hafal maqasid syariah itu apa Pak? Hifdzul akal, menjaga akal, terus hifdzun nasl, menjaga terus lagi hifdzuddin, menjaga agama, terus hifdzul mal, menjaga harta, terus nasl, terus yang kurang apa? Hifdzun nafs, hifdzul akal, menjaga akal. Ada 5 itu jenengan paling nggak tahu. Karena semua syariat itu pasti ingin menjaga 5 hal itu. Menjaga 5 hal itu. Misalnya kenapa khamr haram Pak? Karena syariat ingin menjaga akal. Kenapa zina haram? Karena syariat ingin menjaga nasab atau
keturunan. Kenapa mencuri itu haram? Karena syariat ingin menjaga apa? Harta itu. Itu disebut ijtihad istislahi. Dia tidak berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya hukum mentaati lampu lintas, diharuskan untuk ditaati atau enggak? Dalilnya apa, Pak? Enggak ada. Sekarang berbagai macam hal itu disertifikasi, Pak. Itu. Sampai makanan juga disertifikasi. Keilmuan disertifikasi. Tapi dalilnya apa, Pak? Jenengan mau beli sepeda motor, rumah ada sertifikat. Jenengan nggak pernah berprotes, Pak. Saya mau beli tanah tanpa sertifikat biar murah. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa kita sepakat? Karena itu untuk kemaslahatan. Dia termasuk menentukan pilihan ke depan itu ijtihadnya apa? Istislahi, Pak. Ijtihadnya apa? Istislahi. Oke. Lah Profesor Asmuni, Pak, ini yang paling penting, Pak. Ini cukup dalam. Sebenarnya Profesor Asmuni ketika memunculkan 3 ragam ijtihad tadi, bayani, kiasi, dan istislahi, itu mengambil referensi dari bukunya Dr. Muhammad Ma'ruf Ad-Dawalibi, Pak. Ini pentingnya kita ngaji bersama MTT Bojonegoro. Biar apa? Referensinya kebuka. Jangan bingung ngaji bukunya Profesor Asmuni. Kalau kita sudah lewat, Pak, kalau perlu dikritisi gitu. Bukan sekedar memahami, dicari rujukannya Profesor Asmuni di mana? Ditemukan di kitab Al-Madkhal ila Ilmi Usulil Fiqhi. Di sana mengklasifikasikan ijtihad itu menjadi 3. Yang pertama al-bayan wa tafsil nusus al-kitab wa sunnah, al-qiyas alal asbah wal amthal mimma fil kitabi wa sunnah, ar-ra'yu alladhi la ya'tamidu ala nasin khosin. Makanya muncul apa? Bayani, kiasi, istislahi. Oke ya, saya cepat ini. Setelah Profesor Asmuni, Pak, maka majelis tarjih diketahui oleh siapa? Gurunya Ustadz Syafi'i ini, sekretaris MTT Bojonegoro. Dosennya siapa? Profesor Amin Abdullah. Ketika itu mengusung 3 pendekatan, Pak. Ada pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Istilah ini sebenarnya juga mengembangkan apa yang sudah ditulis oleh Abid Jabiri, Pak. Artinya beberapa istilah yang ada di manhaj tarjih itu mengambil dari istilah yang lain, Pak. Tapi bukan copy paste yang jelas. Ya, meskipun istilahnya mungkin bisa dikatakan copy paste, tapi memahami dan mengembangkannya yang berbeda. Digunakan 3 epistemologi atau 3 pendekatan. Bayani, pendekatan yang titik tolaknya dari Al-Quran dan Sunnah. Burhani, dari filsafat dan ilmu pengetahuan. Irfani, dari intuisi atau suara hati. Bayani secara umum kita pakai dalam kajian ibadah dan akidah. Burhani, kenapa kok Muhammadiyah pakai hisab, Pak? Karena Muhammadiyah memahami penentuan awal bulan, kriteria awal bulan itu ta'akuli, bisa dipahami rasionalitasnya. Dan Muhammadiyah menggunakan pendekatan burhani, yaitu ilmu pengetahuan astronomi. Irfani, lah ini spiritual di Muhammadiyah itu, mohon maaf, Pak, sangat gersang gitu. Karena tradisi tasawuf tidak berkembang di Muhammadiyah. Padahal kalau jenengan baca di bukunya Kiai Haji Raden Hajid, ternyata Mbah Ahmad Dahlan itu sangat sufi, Pak. Buku yang dibaca, kitab yang dibaca itu Ihya Ulumuddin. Makanya di Muhammadiyah menyempelekan ilmu kepada yang tua, tidak hormat, itu karena tidak ada nilai-nilai tasawufnya, Pak. Itu ilmu nggak penting, karena kalau jenengan belajar taklim muta'alim, wah itu malah takzimnya pada guru luar biasa, Pak. Ini. Sehingga irfani di Muhammadiyah itu sangat gersang. Dan ini kadang kita penting, Pak, untuk mendengar suara hati. Contohnya, kalau ada seorang nenek-nenek mencuri singkong di sebuah tanah milik perusahaan, Pak, biasanya diajukan ke pengadilan. Pengadilan memvonis, Pak, 6 bulan penjara. Padahal mencurinya
Itu kan apa? Kelaparan. Mungkin hakim ketika memutuskan, memvonis itu sudah sesuai tahapannya Pak, proses. Tapi suara hati berkata apa? Ini jelas tidak adil. Kalau jenengan sholat Pak, tanpa baju atas, itu secara fikih sah atau enggak Pak? Sah. Tapi secara irfani baik atau enggak? Enggak baik, jenengan datang ke sini saja pakai baju, padahal cuma menghadap MTT, menghadap ketua PDM. Kalau menghadap kepada Allah kan seharusnya lebih sopan. Itu pentingnya pendekatan apa? Irfani. Oke. Berarti kesimpulan kita Pak, ada dua model manhaj tarjih di periode Haji Azhar Basir dan Profesor Asmuni Abdurrahman. Ini jenengan paling enggak mengkoleksi istilah dulu, meskipun pemahamannya belakang ya. Ada bayani, kiasi, dan istislahi. Di Profesor Amin Abduwah atau masa periode Profesor Amin Abduwah, kemudian nanti dilanjutkan oleh Profesor Samsul Anwar, itu ada bayani, burhani, dan irfani. Oke ya, jelas ya? Nah, nanti bisa ditanyakan, ditanya jawab. Oke. Yang kita pakai dalam halakoh manhaj tarjih kali ini itu kitabnya ini ya, bukunya ini. Ini ditulis oleh Profesor Samsul Anwar, dibawa di Munas Tarjih di Makassar tahun 2018, lahir manhaj tarjih yang ini. Kalau covernya seperti itu Pak. Apa yang menarik atau kontribusi keilmuan apa yang ditawarkan oleh Profesor Samsul Anwar? Di sana dimunculkan metode asumsi Pak. Ada istiqra' maknawi. Ini yang sebenarnya sudah dirumuskan oleh Al-Imam As-Shatibi dalam karyanya Al-Muwafaqat. Ada hierarki hukum. Sebenarnya diambil dari pemikiran Hans Kelsen Pak. Ini tokoh barat ya. Dalam bukunya The Pure Theory of Law. Teori hukum murni. Ternyata hukum itu berjenjang. Artinya di sini Pak, Muhammadiyah menganggap ilmu itu netral Pak, meskipun sumbernya dari non Muslim, tapi kalau itu bagus tidak apa dipakai itu. Yang pertama, asumsi integralistik itu apa? Mempostulasikan teori keabsahan koroboratif berbagai elemen sumber tentang norma. Norma itu Pak, kalau didukung hanya satu dalil, itu benar tapi belum komprehensif. Butuh dukungan banyak dalil. Jenengan mau suksesi salah satu paslon juga butuh dukungan banyak Pak. Gitu. Nah, sehingga dalam pemahaman Muhammadiyah, dalam memahami dalil harus komprehensif Pak. Itu namanya istiqra' maknawi. Sehingga Muhammadiyah tidak mengharamkan musik, tidak mengharamkan apa? Yang lainnya selain musik apa? Hah? Apa? Musik kan dalam pandangan Muhammadiyah kan nggak haram kan? Tapi kalau orang hanya baca satu dalil, tidak melihat dalil yang lain, nah, nanti menyimpulkan ya haram Pak. Itu pendekatannya apa? Istiqra' maknawi dengan melihat banyak dalil yang berbicara. Tidak boleh kita hanya berpedoman satu dalil, dalil yang lain yang semakna itu ditinggalkan. Itu namanya apa? Istiqra' maknawi, induktif tematis. Oke ya. Berikutnya Pak, ini yang paling penting, asumsi hierarkis. Di Muhammadiyah ketika bicara hukum itu tidak langsung hitam putih. Hitam putih itu langsung pada al-ahkam far'iyah Pak. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Seolah-olah hukum itu kaku, hitam putih. Tapi sebenarnya hukum itu ada hierarkinya Pak. Sebelum lahir konkret loh, hukum yang konkret. Dalam pandangan Hans Kelsen Pak, ada 3 jenjang teori hukum Pak. Ada yang disebut basic values, al-qiyam, al-asasiyah. Ini baik norma teologis, yuristik, etik dan seterusnya. Kemudian general principles, al-usul al-kuliyah, deduksi dari prinsip dasar dan abstraksi dari norma-norma konkret. Biasanya dirumuskan oleh para ahli fikih dalam qawaid
khiyah gitu. Qawaid apa? Al-fiqhiyah gitu. Al-umur bimaqasidiha. Terus apa Pak? Ad-dararu yuzal, al-masyaqqatu tajlibut taisir, dan seterusnya ya. Al-adah muhakkamah dan seterusnya. Baru lahir konkret lo atau al-ahkam far'iyah, biar dalam memberikan hukum itu ada payung yang apa Pak? Mendasarinya. Ini teori hierarki norma itu dipakai di HPT jilid 3. Dipakai di HPT jilid apa? 3. Ketika Muhammadiyah merumuskan fikih air, fikih kebencantaan, fikih tata kelola, fikih informasi. Jadi pendekatan atau metodologinya itu sangat kompleks, Pak. Tidak tradisional gitu. Karena Muhammad itu menggabungkan antara tradisional dan modern, Pak. Ini yang menarik dari pemikiran apa? Muhammadiyah. Ketika bicara fikih air, tidak hanya fikih air itu dipandang sebagaimana dalam fikih klasik, Pak. Alma apa Pak? Mutlak, tohirun mutohirun, suci mensucikan. Kemudian apa lagi Pak? Mustakmal, tohirun ghairu mutohirin. Itulah kajian dalam Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in, atau Fathul Wahab. Itu baik Pak, tapi perlu untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan isu-isu air di masa kita berada. Ini tajdid di Muhammadiyah Pak. Oke, yang terakhir ya. Lanjut Pak. Manhaj tarjih yang ada di bukunya jenengan Pak. Ini apa, kalau jenengan kuasai baca itu sudah bagus Pak. Meskipun masih harus dilengkapi dengan yang lainnya ya. Sebenarnya cuma bicara 4 komponen manhaj tarjih. Yang pertama perspektif, yang kedua sumber, yang ketiga pendekatan, yang keempat prosedur teknis atau metode. Insya Allah sekali pertemuan selesai Pak. Tapi ya jelas nggak paham. Sehingga butuh berjilid-jilid tadi loh. Kalau sekedar membacakan daftar isi selesai Pak. Tapi bagaimana mengimplementasikan manhaj tarjih itu yang susah ya. Yang pertama perspektif, nanti yang akan disampaikan oleh Pak Yai Haris ya. Ada tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi kepada mazhab, kemudian paham agama. Ini yang membedakan usul fikih Muhammadiyah dengan usul fikih pada umumnya. Ada apa Pak? Perspektif atau wawasan ketarjihan. Tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi kepada mazhab, sumber. Kemudian apa? Paham agama. Yang kedua komponennya sumber. Ada sumber pokok, ada sumber subsidiar, paratekstual atau ijtihad. Pokoknya ya Quran dan Sunnah. Tapi Muhammadiyah Pak juga menggunakan metodologi ijtihad yang lain. Banyak salah kaprah di masyarakat, di warga Muhammadiyah. Muhammadiyah itu nggak pakai kias. Kenapa? Karena kias sudah diklaim tetangga sebelah. Kalau Muhammadiyah nggak pakai kias ya repot Pak. Jenengan mau zakatul fitri dengan apa? Dengan kurma? Dengan kurma? Atau dengan gandum? Itu ya pakai kias. Sehingga Muhammadiyah pakai kias. Sehingga dalam Al-Amwal fil Islam, putusan Wiradisa Pak, 1976 Pak. Ketika Muhammadiyah bicara zakatul jamus, zakatnya apa? Kebu. Itu pakai kias atau pakai nas Pak? Dan jenengan cari nasnya nggak ada Pak. Yang ada zakatul bakor. Zakatnya sapi. Bakor itu jamak Pak. Mufrodnya bakoroh. Tapi sama terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia diterjemahkan sapi betina. Taknya itu bukan tak menunjukkan gender perempuan. Bukan. Itu ya sapi saja. Makanya kalau Pak Syafi'i baca Pak di Quran-Quran bahasa Inggris. Ada nggak yang misalnya the female cow? Nggak ada Pak, ya cow saja gitu. Tapi kenapa kok terjemahan Quran di Indonesia sapi betina? Siapa yang nambahi betina itu? Ya, itu sapi saja ya. Oke. Ya, sehingga di situ jamus itu zakatnya zakatnya itu kiasan ala zakatil bakor, disamakan dengan zakatnya sapi gitu. Oke. Kemudian pendekatan yang insya Allah nanti disampaikan oleh
Ustadz Syafi'i, ada Bayani, Burhani, Irfani yang sebenarnya tadi mengadopsi istilahnya siapa? Abid Jabiri. Kemudian prosedur teknis, metode, ada asumsi tadi integralistik, kemudian istiqra' maknawi, terus ada apa? Hierarki norma yang sebenarnya kalau tadi apa? Integralistik itu atau istiqra' maknawi itu mengambil teorinya siapa? Al-Imam Syatibi. Kalau hierarki norma dari Hans Kelsen. Kemudian ragamnya ada Bayani, taklili, kausasi, kemudian taufiki, sinkronisasi. Nah, dengan di sini jenengan sudah tahu peta manhaj tarjih, tinggal didalami dan insya Allah sampai pada tempat tujuan. Oke, mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.